Menurut kita berempat nih, apa standar yang bisa menghidupkan cewek untuk dalam satu keluarga kalau yang udah nikah? Nah, kita ketemu lagi di Kawan Ngumpul. Seperti biasa ada Pais, ada Tommy, ada Tata dan juga Eja. Nah, Ya. kita bakal ngebahas satu tema. Tapi sebelum itu kita gini, buat kawan-kawan ngumpul di rumah yang nonton, jangan lupa like dan juga subscribe. Ada di atas ini. Jangan lupa nyalakan lonceng. Lonceng, biar tahu kalau kita upload. Sebenarnya kita ada tamu, kan mau ada tamu. Mau ada tamu. Iya, cuman karena Ruangan kita masih sempit nih. Nah, makanya kita agak padat-padat. Kalau kita berlima nih akan muat. Udah, habis selain itu juga karena sakit itu sedikit. channel kita masih kecil. Masih kecil, jadi tuh nak undang orang tuh agak segan, malu. Takutnya dia lebih besar pada channel kita. Gimana caranya biar kita tidak malu ngundang orang? Nah, jadi biar tidak malu kawan-kawan silakan minta tolong subscribe. Nah, biar kawan-kawan semuanya yang kita undang tuh merasa maulah meluangkan waktu ya. Benar sekali. Jadi, Jadi hari ini kita kan? Hari ini kebetulan kita ada di Kopi Bos. Kopi Bos di Jalan Sumatera. Sumatera ke Sulawesi? Zaman dulu orang bilang Sumatera. Oh, Jalan Sumatera. Sebenarnya Jalan M Sohor. Jalan M Sohor. Nah, ini salah satu waktu keren lah. Dekat Radio Polare. Atau Polare. Nah, Sip. di Polare. Sip. Oke. Nah, Ini Apa? Pondok Samudra. gelap lah. Kelihatan semua. Ada sisanya lah. Ada tak videonya? Bisa korek-korek lah. Olah. Hidung. Korek habis. Zaman inti aku. Oke, kita- Anak masih SMP. Kita juga mengucapkan terima kasih. Mengucapkan Boleh 1.000 sekali. Kadang tuh lawak-lawak gitu tuh sering dipakai. Nah, kita ucapkan terima kasih buat kawan ngumpul yang udah nonton, yang udah like, yang udah share juga. Nah, makasih banyak karena itu jadi motivasi kita buat lagi. Kita malam ini bahas apa? Kita malam ini bahas nih salah satu fenomena nih. Nah, salah satu fenomena yang ada di sekitar kita dan pastinya sering dirasakan oleh pasangan-pasangan yang sedang menjalin hubungan. Ini yang merasakannya pasangannya ke atau kawan dari pasangannya? Pasangannya. Langsung ke pasangannya. Jadi tema kita hari ini setelah kita rapat kita mau ngebahas tentang cewek matre versus cowok kere. Oh, cewek matre versus cewek kere. Dan tadi tuh Pak Is bilang apa tuh gimmicknya? Kita mau mikir pas Baru tadi pas. Biar kelihatan kita nih prepare. Nah, biar kelihatan kita tuh langsung bahas, ada gimmick-gimmick. Biar Kita kelihatan langsung serahkan ke tukang tanya kita. Bapak Tommy, Modal apa kita? Sudah ada pertanyaan yang timbul. Apa Kak? Yang timbul ya. Apa ya? Cewek 2019 cewek matre masih ada nggak sih? Masih lah. Masih. Sangat masih ada menurut aku. Makin banyak atau makin sedikit bro? Di umur kita yang sekarang, Di penglihatanmu aja. nah kalau di penglihatan aku sih dia tuh kayak slogan Pang Not Die. Apa tuh? Nggak pernah mati. Mendarah daging. Mendarah daging. Ada terus. Ada terus yang Mati satu tumbuh 1000. Misalnya yang dulu udah insaf, tumbuhlah benih-benih baru yang lainnya gitu. Nah, Kalau aku mikirnya tuh cewek matre ini sekarang udah berubah, Beb. apa? Jadi cewek realistis. Sama cewek indikatornya beda-beda. Betul. Oke. Nah, ada standarnya masing-masing setiap cewek untuk masalah itu. Kalau aku enggak ada cewek matre. Yang ada? Yang ada cewek yang punya standarnya masing-masing. Nah, sama kayak. Aku pun sama, tak ada cewek matre. Nggak sih lah. Tadi gua bilang ada. Tadi ada. Punya standar masing-masing, tergantung dari standar 1, standar 2. Oh. Awas sih. Awas sih. Kalau kau? Ya. di lingkungan aku sih nggak ada. Karena memang apa ya? Memang aku pilih sih memang. Kita kan bisa milih kan? Setuju nggak sih kau? Kalau aku misalnya orang bilang kawan tak usah milih, aku tak setuju. Kita bisa boleh milih. Boleh memilih. Kan? Boleh, sangat boleh kita mau kawan dengan siapa. Jadi menurutku Memfilter. di kalau judulnya cowok cewek matre versus
cowok kere ya aku nggak tahu tuh cewek matre. Aku nggak punya kawan itu gitu. Tapi ada gitu. Ada. Sepenglihatan kau di Ada. sosial media gitu. Ada lah. Aku nggak tahu ya, aku takut takut dimusuhi sama netizen yang nggak kerja. Kan banyak nggak kita lihat cewek nggak kerja. Tiba-tiba liburan gitu. Pernah enggak? Itu bukan matre, itu paketan. Pernah enggak kita dengar satu istilah tuh misalnya? Apa? Di balik kesuksesan seorang cowok tuh terdapat ceweknya yang support gitu. Apa maksudnya? Di balik pria hebat ada cewek yang ada wanita yang wanita yang tangguh misalnya. Di balik Ada gak yang bilang apa kayak cewek yang apa misalnya kayak cantik tuh ada di belakangnya itu ada cowok Ada yang gadun. kaya. ada yang cowok yang kaya. Di balik wanita cantik ada koko-koko yang mensupportnya. Aduh. Tapi ada tuh kan baju dulu pernah ada kaos tuh tanpa koko kalian bukan siapa-siapa. Apa om kalian bekerja? Itu. Oke. Kalau menurut aku sih, aku sangat menjunjung feminisme. Wah. Enggak, maksudku Yang matre ya? Kita sepakat berarti ada kan? Ada. Enggak. Tapi kita belum ngomongnya kriteria matre itu seperti apa. Ya, betul. Belum ya. Belum. Ya, Ini kita baru sepakat sampai ke kalau cewek matre itu masih ada. Oke. Ada. Terus Kak gimana? Nah, kalau aku pribadi menganggap cewek itu harus matre, harus Kenapa? untuk memacu si cowok. Tapi yang wajar. Yang wajar. Maksudku kan matre kan kata kawan-kawan ada standar masing-masing. Kalau misalnya nih cewek kita pengen misal pasangan kita atau pasangan kawan-kawan di rumah itu matrenya masih realistis, misalnya kau belilah rumah nanti untuk masa depan kita, itu. betul kan? Betul. Itu matre, itu kan matre kan, Oh, iya. realistis. Soalnya aku pun merasa kayak cowok tuh sebenarnya harus dituntut gak sih sebenarnya? Nggak boleh gak yang lempeng benar tuh. Ya, seperti Tulus mengatakan jangan cintai aku apa adanya. Nah, tuntutlah Betul. Aku senang sih kalau dicintai sama cewek yang nuntut kayak gitu. Nah, aku pun senang. Asal masih wajar. Wajar. Jangan yang kalau penghasilan Belikan kita aku misalnya penghasilan kita tuh 5, mintanya 6 gitu. Itu udah enggak wajar kan. Kalau misalnya masih wajar kayak tadi aku bilang Ya. minta rumah itu bagus. Tuntut tuh. Kalau menurut aku masih wajar kan. Misalnya kita penghasilan kita 5 nih, dia minta 6, dia tuh pengen kita naik level ke 6 nih. Kecuali gak penghasilan kita 5, tiba-tiba dia minta 10. Kalau nggak itu masuk akal. kalau itu materi yang setuju. Itu yang maksud aku kan sekarang tuh kan banyak cowok-cowok yang bilang cewek aku materinya kenapa dulu, masalahnya itu kan. Sekarang tuh cewek di umur sekarang, di umur 20 ya, aku 20 sampai lah 28. Mereka bukan materi tapi mereka udah mikir ke depannya aku realistis nggak, aku bisa hidup nggak dengan cowok ini. Nah, kebanyakan seperti itu. Ada progres gak nih cowok ini gitu ya? Itu bukan materi tapi itu mereka realistis. Artinya ketika mereka memilih cowok ini, nanti kedepannya bisa nggak dia hidup sama-sama, gitu. Bisa nggak dia mencukupi biaya keinginan aku yang sesuai dengan yang dia mau, bukan yang berlebihan gitu artinya. Setuju. Tapi kan kita kan pasti pernah merasakan dulu di masa-masa pernah ada cewek yang lihat cowok dari motornya. Kan? Kita kayaknya hidup di zaman itu sih. Betul kan? Kau pasti pernah lah ditolak karena Helm jelek. Mungkin kau pernah lah, mungkin tidak sampai ditolak, tapi kau minder mendekati cewek itu karena kendaraanmu cuma Supra X gitu. Nah, artinya bisa gak kita garis bawahi juga ini sebenarnya apakah cewek matre itu mindsetnya kita? Maksudnya kita yang melabeli cewek, oh cewek ini matre, atau hanya kita yang minder gitu? Nah, kalau dalam kasus misalnya motor pada saat itu tuh bukan hanya standar satu orang ya. Kata-kata tuh kan kita lihat cewek yang kita suka nih, cantik. Kita sampai istilahnya dia menghindar dari kita gara-gara tadi misalnya motor kita Supra X. Dan lihat mantan-mantan dia tuh sebelum kita tuh Motornya lebih bagus. Nah, itu kan kelihatan. Setra M. Nah, Saeb. Saeb. Apa ya? Kere itu apa ya?
kalau misalnya cowok kere itu sebenarnya nggak ada cowok yang kere sih kalau misalnya masih punya semangat untuk membahagiakan pasangannya. Betul. Tidak ada cowok yang kere selama dia masih mau usaha berapapun pendapatan dia ya. Walaupun misalnya dan nggak ada cewek yang matre. Ya. Kalau misalnya dia bahagia dengan apa yang cowoknya punya. Betul. Sepakat dah aku? Sepakat. Menerima. Tapi tidak banyak. Ada tapi. Iya, tapi Ada. tidak banyak. Ada. Itulah aku bilang, tapi tidak banyak. Ada yang sorry ya nih, aku sebenarnya ngomong bodoh tapi terlalu kasar. Ada yang cewek ini tahu cowoknya itu tidak punya pendapatan besar, Yes. tapi mintanya lebih. Nah itu, Nah, itu cewek boleh, matre. itu boleh kita label cap nih. cewek matre. Cewek matre. Dan kadang pun ada si cowok juga udah tahu nih cewek kau mintanya lebih, tapi dia tidak Nggak sadar nggak gitu. sadar gitu, maksudnya ini terbodohi oleh cinta lah mungkin dia. Bucin. Dan Bucin lagi, Pasti, muncul lagi. iya, Ada Muncul lagi. Ada lagi. Wow, bucin. siapa mau bucin tuh? Siapa pak kamu nih? kebanyakan tuh cerita-cerita orang seperti itu. Cewek aku matre. Ya udah tahu cewek matre ngapa dipertahankan. Sekarang tuh kan cewek pasti realistis. Intinya cewek itu pasti realistis. Nah bisa ya misalnya ini cowok kere dan cewek matre. Kita bersepakat nggak ada cowok kere. Oke. Sepakat kan? Sepakat. Kita sepakat selama dia masih mau bekerja. Nah kadang tuh kan ada menurut aku faktor-faktor yang membuat itu cewek itu jadi matre. Satu. Lingkungan pertemanan. Betul Kan lingkungan pertemanan. Gaya hidup. Ya lihat kawannya pakai iPhone. Mau lah kita iPhone. Betul. Ini curhat. Nggak juga Tahu pelakunya. Kan misalnya yang umum nih, kita ngomong yang misalnya gak selain faktor pertemanan, faktor orang tua, keluarga kan. Misalnya udah dekat, udah mau menuju yang serius nih, tiba-tiba dia bilang, apa dengan dia nih, kerjaan tak jelas, bla 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 bla. Iya. Itu bisa jadi kan? Bisa terbentuk kan lingkungan itu. ya. Pertemanan, keluarga, dan juga naik kelasnya seorang cewek. Misalnya dia dari kuliah tiba-tiba kerja di suatu perusahaan yang Status sosial. sosialnya. Nah, bisa jadi kan? Oh, itulah aku bilang dia punya standar. Ketika dia sudah kerja, dia sudah punya penghasilan, dia tuh pasti akan cari pasangan yang standar. Maksudnya standar dia gitu. Naik lagi standarnya. Ketika dia kuliah, ya standarnya itu anak kuliahan sesama mereka. Nah. Ketika dia udah kerja, standarnya beda tuh. Akan naik lagi standarnya. Nah, kalau berarti kan misalnya nih ada beberapa kawan-kawan yang di rumah yang misalnya mungkin pacaran tuh dari sejak kuliah nih sama-sama dan sebagainya. Berarti secara tak langsung si cowok harus berkembang sesuai dengan perkembangan cewek gitu. Ngikutin tarafnya. Harus Iya, harus seimbang. Harus seimbang. Karena enggak mungkin walaupun kebanyakan cerita, walaupun kau lama pacaran nih dari kuliah sampai cewek kau udah kerja tapi kau belum dapat, ini sorry ya, belum dapat kalau menurut cewek itu belum dapat pekerjaan yang bisa menghidupi dia, pasti tinggal kan. Pasti ditinggalkan. Ini sorry kalau misalnya ada yang ditinggalkan cuma 0, berapa persen lah. Tunggu loh, aku potong dulu. Di sini Pak Is kan bilang dari tadi yang bisa menghidupkan cewek. Menurut kita berempat nih, apa standar yang bisa menghidupkan cewek untuk dalam satu keluarga? Kau yang udah nikah. Untuk bisa menghidupkan kan tidak perlu mewah berarti. Betul? Iya, Cukup. sesuai dengan standar dia. Masa sesuai dengan pikiran dia ke depan, bisa aku hidup sama dia. Itu Nah, bukan itu. masalah materinya. Nah, itu kan yang perlu kita disampaikan nggak nih? Misalnya biar nggak terjebak dengan kayak seperti ini, bisa menghidupkan cewek ke depannya. Apa standarnya bisa menghidupkan cewek dalam satu keluarga ketika berkeluarga? Biar nggak ada cap cewek matre dan nggak nih. Aku rasa kau nggak mungkin mau menikahi cewek matre dong. Enggak. Betul pasti, kan? Pasti. Mau enggak? Menikahi cewek matre? Enggak mungkin. Kau? Enggak lah. Makanya maksudku ketika kau tanya apa sih standar kecukupan untuk seorang yang udah berumah tangga kan? Aku rasa ketika kita menikah tuh udah tahu kemampuan masing-masing. Jadi udah ndak mungkin ini harusnya ya. Iya, harusnya ya. Tapi kalau misalnya akhirnya di luar ada terjadi pernikahan yang
saling ada yang salah satu memanfaatkan itu kan Kita nggak tahu. itu persoalan, Iya, itu kan persoalan. Bukan di luar konteks. Itu Tapi kita lah. kalau secara normal sih harusnya yang namanya orang nikah tuh pasti udah sama-sama tahu kemampuan si calon suaminya seperti apa dan kebutuhan calon istrinya seperti apa gitu. Nah, maksud aku Makanya akhirnya ketika dia memutuskan menikah wajar gitu karena udah tahu kemampuan masing-masing dan keperluan masing-masing karena cocok akhirnya menikah lah. Kalau misalnya kau si cowok ini tahu nggak mungkin bisa mencukupi kebutuhan ceweknya calon istrinya, nekat lah kau. Iya, betul. Akhirnya apa? Nanti pasti melakukan hal-hal yang di luar kewajaran gitu. Nah, maksud aku yang korupsi tadi kah, apa jual narkoba kah, atau apa mungkin kan minjam duit bisa kawan. jadi atau istrinya dijualnya mungkin. Bahal. Itu kan Itu betul. Itu sebenarnya hal tabu tapi pernah itu terjadi gitu maksudku. Karena adanya ketidaksanggupan salah satu pihak untuk mencukupi kebutuhan pasangannya gitu. Oke, nah kalian sekarang aku nanya, boleh ya sih yang dikatakan kita tuh, misal orang mengatakan cowok kere itu menobrak untuk mendekati cewek matre, boleh enggak? boleh. Boleh. Tujuannya boleh, tapi kau harus tahu konsekuensinya. Iya. Ditolak itu besar. Jangan aku mangga aku tanya kau tadi kan, kau pasti pernah lah ditolak sama cewek atau Minder lah. mau deketin cewek karena kau tahu kemampuanmu berapa. Tapi kan rasa penasaran itu kan pasti tetap. Ya, betul. Waduh, kalau nggak dicoba nggak ini nih gitu. Pernah sih. Aku zaman dulu sih masih SMA kan minder aku untuk mendekati cewek yang Tapi aku tuh gimana kak ya? yang kurasa nggak bisa kudapatkan gitu. Padahal Nah, aku berkebalikan pula karena aku orangnya mau coba dulu. Nggak minder dulu. Walaupun apa konsekuensi? Konsekuensi terserah nanti di belakang. Coba ya dulu, walaupun nggak jadi cewek jadi kawan jadilah. Yang penting udah coba. kalau aku minder. Kalau misal ya kayaknya waduh ini jauh nih kayaknya nih. Pernah sampai jadian pun aku kan waktu dulu kan ya zaman sekolah. Iya. Pasti ya kisah temen tahu lah uang di kantong cuma berapa. Tahu lah. Walaupun akhirnya dapat gitu cewek yang di luar kemampuan kita apa ya istilahnya ya. Kita tahu lah orang tuanya kaya. Betul. Itu tuh nanti minder sendiri aku ya kalau aku ya. Sampai akhirnya aku tuh sering ya udahlah kayaknya nggak cocok nih gaya hidupnya tuh timpang gitu. Ya. Nggak nyaman jadi. Kalau misalnya orang tuanya yang kaya sekali sih, aku bahkan belum pernah minder kayak gitu karena menurut aku orang tua kau kok yang kaya. Nah, aku tuh pernah minder. Ini mohon maaf sekali lagi. Aku pernah minder dengan punya pasangan yang mantannya lebih kaya. Oh, arti ya mungkin itulah tuh perbandingan dari yang sebelum-belumnya kayaknya. Jadi kita punya persepsi kita sendiri. Tapi sebenarnya mungkin kalau cewek itu kaya, kadang dia enggak matre, Bang. Tidak, cewek ini, misal cewek ini sama-sama dengan kita nih, tangkap nih. Iya, maksud aku kalau misalnya kayak kita tadi kan ada yang ngomong masalah cewek ini memang udah kaya. Oh ya, kaya udah lahir lah. Kadang ya orang-orang kaya ini malah biasa nggak matre. ya, gitu. Oh, Nggak matre. Dia Karena malah dia udah punya duit. dia udah ada gitu. Dia mau nyari apapun dia udah punya. Kebanyakan gitu. sih Kebanyakan cewek banyak matre sih. ini timbul karena memang dia ketidakpunyaan. Betul. Kan Nah itu- ini mohon maaf juga kalau persepsi aku salah, nanti kalau salah boleh kawan-kawan komen di bawah. Biasanya cewek matre itu malahan dari kalangan menengah ke bawah, betul lah? Dia karena itulah karena dia pengen mendobrak batas ketidakmampuan dia, maksudnya taraf hidupnya pengen berubah gitu, tapi sebenarnya dia enggak lihat lihat siapa sih kita nih gitu, batas kita nih semampu. Enggak, kalau menurutku tuh orang menengah ke bawah tuh yang nampak di kita. Kalau orang yang udah di atas tuh dia tuh kan bergaulnya udah pasti sama orang-orang kaya. Iya. Jadi buat apa matre gitu? Karena Iya. teman-teman lingkungan dia juga udah pasti. Nggak mungkin lah kan ada orang kaya nongkrong di tempat kita nongkrong kan. Ada beberapa. Tapi walaupun dia
nongkrong dengan sekumpulan dia yang kayak tapi dia masih kadang tuh ada beberapa orang yang pengen nongkrong juga dengan kawan-kawannya yang lain Tapi di bawah. sedikit kan? Sedikit. Jadi kemungkinan orang yang tadi pacaran sama kayak di FTV itu juga kecil kan kemungkinannya. Ya. Kemungkinan sedikit itu. Itulah kata yang sering di apa tuh dibilang tuh kalau mau cari cewek cantik, cewek miskin cantik tuh di FTV banyak. Susah tuh nyari. Pertanyaan aku. Apakah kau pasti pernah atau sering lah semuanya kita ngeliat ada cewek ini cantik, cowoknya itu sedang-sedang ya mukanya gitu. Biasa ya gitu. Biasa ya itu. Pasti Di otak kamu apa? Kayak mikir apa? Kok Cowoknya bisa? kaya. tak ada cowok ini? tak cowok kaya, bapak cewek punya hutang. Tapi Atau anggapanmu pasti kebalikannya. cewek itu matre gitu kan? Jadi pasti mindset orang di umum cewek itu Iya. matre. Kalau menurutku enggak, belum tentu. Oh ya betul, setuju. Belum tentu. Setuju. Belum tentu bahwa cewek cantik punya cowok yang biasa-biasa Biasa aja tuh. Anggapan kita ya. Ya. Anggapan semuanya itu biasa-biasa aja tuh itu matre belum tentu. Bisa jadi ya kan cewek cantik itu kan manusia juga gitu. Jadi nggak belet, mana nak kembal manusia. Enggak, maksudku bisa jadi dia kan manusia normal Iya. juga mendapatkan hal yang dia tidak dapatkan dari cowok-cowok yang lain. Oh, biasanya kan, nah ini apa sih cewek cantik dan kaya ya. Geser dah tisu. Cewek cantik dan kaya tuh biasanya. Op. Wah, ada Bang Bi. Wah. Masih seto nih, kita panjat sosial. Nah, biasanya tuh ya, ini aku sambungnya, ada cewek cantik dan cewek kaya nih. Dia nih cantik dan kaya. Biasanya tuh emang dia tuh emang nyari yang gimana ya? Yang anti mainstream lah gitu. Kan biasa kan kita tahu cewek cantik dan kaya pendekatannya tuh standar tuh kasih bunga siapa. Tiba-tiba ada cowok yang biasa-biasa tuk tiba-tiba ngajak dia yang aneh-aneh tuh naik pelampung yuk. Yang tak pernah diajak cowok-cowok ganteng dan kaya tuh. Arti kan itu lah yang maksudnya Betul kan? mungkin Oh, ada dia beberapa mendapatkan hal yang baru. Iya, hal yang baru. Mungkin ada gak yang misalnya kita nggak bisa gak narik cewek itu matre atau cowok itu yang kaya misalnya. Ada kan misal cowok yang mukanya biasa ya, oh pasti kaya nih. Tapi mungkin nggak cowok yang biasa-biasa ini seru bah sebenarnya. Betul. Seru. Seru dalam arti maksudnya beruntung ya gak beruntung. Ya, betul. Faktor beruntung. Nah soal faktor beruntung tuh udah ada indikator ini. Beruntung dia punya kontainer 5. Betul. Ada. Maksudnya mungkin beruntungnya dia maksudnya dia tuh serunya bisa diajak ngobrol tuh menarik deh maksudnya. Ada yang kasus ada yang fenomena kemarin yang orang bule nikah sama penduduk lokal. Karena tahu Bali dia kan? memang ternyata menarik untuk diajak ngobrol atau nyambung dengan pemikirannya kan. Kalau mungkin ya bisa jadi cowok yang biasa-biasa itu pendengar yang baik karena cewek suka didengarkan. Betul kan? Iya itu maksudnya Betul kan? mengerti gitu kan. Mungkin di lingkungan dia yang kaya-kaya dan yang ganteng-ganteng banyak congkak dan sombong. Tidak mau mendengarkan. Merasa enggak sayang kalau misalnya Iya. ditinggalkan gitu. Ini kan pasti dia Gampang kok nyari kayak gitu lagi. Banyak di lingkungan Nah, aku. sedangkan dengan cowok ini dia diperjuangkan mati-mati. Iya. Itu yang lebih dihargai itu secara kawan-kawan menurutku. Iya. Kalau jadi kalian jangan langsung menstereotipkan bahwa yang cewek cantik sama cowok yang biasa-biasa aja tuh pasti ceweknya matre itu belum tentu. Belum tentu, tapi pasti. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu, cuma seringnya Jadian. Kejadian. Enggak gitu. Biasanya cewek cantik kaya pacaran dengan cowok biasa-biasa yang enggak kaya tuh biasa untuk kayaknya- bawakan barang belanjaan. Untuk bawakan mobilnya. cowok kan driver. kayaknya di lingkungan kita banyak sih kayaknya. Banyak. Kalau aku lah ya, kalau di lingkunganku banyak dan aku rasa ceweknya enggak matre. Aku pun banyak. Aku orang yang Karena aku lihat enggak ada yang merasa dimanfaatkan gitu. Buktinya aku lihat hubungannya bahagia, sehat hubungan. bahagia, punya anak lebih dari 1, Oh. nikah udah lebih dari 5 tahun. Menurutku
Ya, betul. Nggak ada yang merasa dimanfaatkan, nggak ada yang memanfaatkan menurutku artinya itu hubungannya benar-benar Ya sehat. benar-benar hubungan yang normal menurutku, nggak ada yang salah. Udah nggak sih? Betul. Nah, ini sih kita mungkin harus membuka mindset kita dan memandang dari berbagai sudut sih menurut aku, karena kita nggak usah kita pungkiri lah orang yang seperti kita. Nah, ini buat kawan-kawan dulu nih sebelum mohon maaf, bukan berarti kami ngomongkan cewek miskin apa kami kaya ini, enggak. Nah, kita mau mengubah mindset kita. Orang yang seperti kita ya berpikiran pasangan kita di atas standar kita, betul ya? Setuju. Apalagi cewek yang di atas nih, yang punya misalnya cewek yang kelasnya di atas, high class, pasti dia punya standar yang di atas juga. Artinya kita udah bisa tahu kalau misalnya kita harus cari yang sesuai dengan kita nih ya sih sebenarnya. Nah, tapi aku nggak setuju. Ini aku nggak setuju. Ini omongan mama aku pribadi ya. Mama aku pernah bilang gini, "Dah lah cari cewek yang biasa-biasa ya. Kita nih orang tada, dah usah lah kau cari orang nanti kau susah seorang ini." Aku nggak setuju itu. Aku sangat tidak setuju untuk ini, mohon maaf mama. Aku tidak setuju karena menurut aku tuh membatasi aku. Berarti misalnya nih, aku suka dengan cewek kaya, berarti aku harus lebih memacu diri aku nih. Gimana supaya aku sama dengan dia? Nggak harus kita mencari yang Kaya tuh, ya. aku nih orangnya realistis kayak. Kalau menurutku tuh kaya tuh bukan di uang sih, Ya. tapi di pemikiran sih. Setuju. Karena banyak juga orang kaya tuh yang pikirannya tuh miskin gitu. Tapi ada orang miskin tuh yang pikirannya tuh kaya. Maksudku ketika ngobrol sama orang miskin sama orang kaya secara materi, tapi kalau ngobrol tuh nyambung, menurutku dia tuh udah kaya loh. Betul. Maka aku setuju. Ketika misalnya yang Pak Is bilang SMA dia minder, aku nggak setuju karena pertemanan atau pendekatan dengan cewek itu bukan hanya bermateri. Kalau kita ngomong nyambung dan misalnya kita enak, ngapa enggak? Iya. Oke, minder sih SMA. Tapi akhirnya nggak tahu kenapa tuh jadian sama si itu cewek yang aku bilang nggak bisa nih kayaknya. Dia model boy, anak guru gitu. Tiba-tiba Ya, tapi kalau aku pribadi juga setuju aja. Misalnya kau bilang untuk misalnya kita bukan berangkat dari misalnya kita ngerasa ya secara tak langsung kan pasti kita tolak ukurnya pasti materi kan. Materi, tapi secara tak langsung itu kita bagus tuh yang kau bilang tadi, setuju aku dengan yang kau bilang misalnya cewek ya kita nggak usah dibatasi dengan hal-hal yang misalnya cuma bermateri. Pede aja ya. Pede ya. Soalnya kan ya kita pun nggak tahu misalnya. Istilah kata orang jahat itu nasib orang kita nggak tahu. Iya sih. Mana tahu rezeki kita beda. Sekarang sih aku Harus optimis ya. dalam berapa kali dapat itu kan ya boleh dibilang mereka orang tuanya kaya ya. Aku jalan-jalan aja ya, karena toh aku juga nanti misalnya menikah dengan akan keperjuangkan untuk dia makan. Nah, menurut aku pribadi itu omongan mak aku yang aku sanggah saat pertama. Tapi tak bisa. Balik lagi ke masalah cewek mati itu yang aku bilang tadi di awal, cewek mati itu kok menurut aku enggak ada, cewek mati itu enggak ada. Yang ada tuh cewek, ini berdasarkan pengalaman aku ya, cewek mati itu enggak ada. Yang ada tuh cewek yang punya standarnya masing-masing. Dulu pernah cewek dekat cewek nih, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba dapat undangan. Ternyata dia menikah sama orang yang sudah kerja, dan waktu itu posisinya aku memang belum kerja. Ya, artinya ya mereka realistis, si cewek ini realistis. Kenapa memilih cowok yang sudah kerja dan meninggalkan aku? Ya aku terima, tidak ada yang salah kok. Aku tidak salah, dia tidak salah. Itu memang pilihan dia. Seperti teman kita pernah ngomong kan, mau cewek cantik, mau kerja nyaman, mau makan enak, tapi pengangguran tak bisa. Banyak kan? Payah. Tadi kan kita kan lebih banyak fokusnya sama cewek materi ini. Nah, cowok kere ini dalam artian nih, pasti kere orang pasti pandangan pertamanya pasti hal materi kan. Materi kan. Nah, aku setuju. Aku di tengah-tengah nih. Bisa dilihat dari materi. Kembali lagi ke Tommy, bisa dilihat dari pengetahuan. Ketika misalnya ada cowok ganteng, pakai mobil bagus dan sebagainya, tapi dia diajak ngobrol nggak nyambung. Gitu ya. Ilfil gak cewek? Pasti. Ada gak cewek yang nggak mau sama Ada cewek? yang Iya, ilfil gak kali ini? Soalnya ada beberapa cewek mungkin lebih suka jalan yang sama orang yang nyambung. Nggak semua cowok, nggak semua cowok yang seperti Eja bilang tadi gampang nyari cewek. Iya, enggak.
Iya benar. Ya mungkin Benar. nanti dia gampang dapat cewek ya. Ada yang beberapa- dapat ceweknya sama kayak dia. Ada beberapa cerita dari setipe kawan-kawan dengan dia. cewek. Dia teman-teman Langsung cewek tadi ini- langsung dapat. ada beberapa cerita yang pernah kita sharing-sharingkan. Dia tuh lebih enggak Ada live chat. Dari chat. Di sebelah Dia kanan. tuh lebih enggak Langsung ada suka komen dengan cowok yang kaya kemudian ngobrol menyombongkan apa yang dia punya. Dan cewek itu enggak suka yang coba yang kayak gitu. Aku maksudnya mereka pikir ya enggak perlu Biasa ya, gitu enggak ya. perlu kau ceritakan sih. Tapi ada cewek yang suka seperti itu. Nah, itu cewek matre. Gimana? Setuju enggak? Enggak sih, kalau aku setuju cowok kere itu kurang aja berumah tangga. Selain itu juga tuh tidak ada makhluk yang paling mengesalkan cewek, salah satunya tuh cowok yang sok ganteng sekali. Betul. Setuju ya? Oke. Wah, Tahu deh kok ganteng nih tahu. Nah, kayak gitu. Cowok kere itu kalau apa ya? Cowok kere itu kayak gini lah ya. Kalau boleh digambarkan ya. gambar Dia tuh sadar dia tuh di bawah cewek yang dia mau suka kan? terus Itu yang namanya cewek kere, cowok kere kan? secara materi mungkin. Enggak, secara Enggak, apapun. secara apapun. Secara apapun. Secara apapun ya, misalnya tiba-tiba pasangan dia nih udah S3. Dia belum S1 ya belum. Oh iya. Dia Bisa merasa jadi kan? Iya. Bukan hanya materi loh. Itu cowok kere. Yang membuat cowok itu minder kan, Iya, alah benar, bini aku udah S3 Yes. nih. Dan benar. Nah, itu benar sekali itu. Karena kemarin aku sempat tolonglah kenalkan sama cewek. Grup datang. Di belakangnya ada SH MH. Wis dibilang, udah MH ya nih dibilang. Sedangkan aku SPD. Besok kosong nggak? Besok malam kosong nggak? Ya, Nanti. kita lagi ada sponsor Jok Tata. Nanti aku ngomong. Aku lihat jadwal aku. Tadi itu Apa tuh? dia nggak nanya. Jok, Nanti lah. Nanti halo. Udah kamu dari? Nanti halo. Jok Tata ya. Tata nih selain pegawai bank juga fotografer. Apa sampai mana dia? Nah, sampai SH MH nama belakangnya. Minder lah aku SPD, men. Anak gubernur dulu ke SHM. Bukan. SHMK. Woi kata, nyabang kata Instagramnya, cek kan, SHM, wis aku SPD, minder lah aku, udah bilang. Nah, itu kan bisa membuat cowok itu minder. Bisa dibilang kere ya kan? Kere status. Iya. Bisa kan? Betul. Nah, kere status. Nah, bisa jadi ya. Tapi mungkin pesan yang boleh aku kasih ke kawan-kawan tuh, jangan sampai label itu tuh kalian ngecap ke diri sendiri. Ya, itu yang membuat itu juga kesalahan dulu yang pernah aku Sama, aku buat. pernah gitu. Bahwa aku tuh ngecap diri aku sendiri, dia tuh cewek kaya, aku nih cowok kere gitu. Jadi nggak mungkin aku buat dapatin dia. Itu pesan aku buat kawan-kawan, jangan pernah lakukan itu, jangan pernah nge-label diri sendiri tuh kere gitu. Oke. Kalau aku pribadi sampai sekarang aku tuh nggak terlalu berani mendekati cewek-cewek yang terlalu cantik bagi aku. Sama. Aku yang nggak berani. Sama. Aku yang membatasi diriku. Oh, dia kawan aku ya, udah. Walaupun ada hasrat biasanya kan, laki nama kan. Hasrat kan. Normal lah. Normal aku. Oh, udah tak usah. Ini aku karena kita tahu alah bedak apa nih. Perawatan apa nih. Oh iya. Ya, kayak gitu. Aku lebih sampai sekarang aku. Sampai di titik sekarang. Tapi iya sih akhir-akhir ini aku nggak pernah melabeli, aku nggak bisa dapetin dia. Cuman ya paling ya kita kenalan dulu, jalan, ya akhirnya dia jalan gitu. Nah, ketika misalnya Pak Is bilang tadi nggak ada cewek matre, ada cewek realistis, aku juga berpesan cowok juga harus realistis. Kadang. Betul. Walaupun kita ada hasrat mendobrak, pada satu titik kita lari itu kita harus berhenti, kita harus lihat dulu, harus realistis nih. Betul. Oke. Kecuali kok saya kecewa. Kalau ya setuju aku. Tapi kan kalau ini enggak tahu lah ya di umur kita yang sekarang tuh kan kita udah mengkontak diri kita nih, kita tahu Betul. ini aku nih bakalan kemungkinan kecewa lebih besar Kecewa nih. besar. Udah anda usah. Beda dengan kita yang dulu kan, kita siap bantu tuh
bolak-balik demi itu. Dan juga dulu kan tujuan berhubungan Enggak serius. Enggak seperti sekarang. Apa tujuannya udah yang jelas. sebulan kalau pacaran ternyata enggak cocok pun putus enggak. Oh, 2 jam putus. Yang jadi 2 jam. yang jadian cuma pakai SMS gitu. Tapi kok tak pernah tak putus gara-gara ternyata cewek aku matre gitu. Belum pernah. Enggak pernah. Belum pernah. Kalau misalnya matre belum pernah. Soalnya kami apa ya dari awal tuh kita kayak udah Soalnya dari awal tuh Udah tahu. kita udah kayak ya membatasi kayak misalnya kita udah tahu takaran gitu nih. Iya. Nah, jadi aku udah bakalan tahu oh ini cewek. Kita udah tahu nilai kita tuh berapa. Kita kayak lebih ke balik ke kita sendiri, kita harus sadar diri sendiri gitu. Cewek ini 8, kita 6 gitu kan. Akhirnya aku udah tahu kayak udahlah daripada aku nanti jauh sama dia nanti malah nggak dapat, mending gak usah dekatkan gitu. Atau ada gak misalnya dari pertama kali jalan tuh aku apa ya kayak memilah sih sebenarnya. Itu sama sih. Kayak misalnya contohnya aku pertama kali jalan aku sebenarnya dulu paling pantang ngajak ke tempat-tempat yang kayak terlalu wah gitu. Maksudnya yang kayak yang nyaman benar gitu. Kayak misalnya diajak makan yang tempat yang wah, terus diajak nonton atau habis nonton makan apa. Ente nak cari orang. Udah, cek. Udah aku cek. Nah, habis itu tak. Nah, terus sampai mana tadi dia? Nah, palingan makan. Nah, palingan itulah kalau tolak ukurnya pertama misalnya kita cuma ajak ke tempat biasa-biasa ya nih. Ternyata kedua kalinya kita ajak jalan, ternyata dia tak mau. Artinya ada yang aneh. Betul. Sebenarnya dia bukan. Aku mikirnya cewek ini mau ajak dia jalan sama aku karena mikirnya oh udahlah diajak nonton nggak lumayan ngisi waktu kosong gitu. Kalau diajak jalan keduanya dia mau artinya dia nganggap kita nih memang seru untuk diajak jalan gitu maksud aku. Jadi bukan karena sebabnya kita ajak kemana. Kalau tolak ukur aku cewek itu bisa jalan sama aku dan aku nggak ngecap dia matre. Ketika kita beberapa kali jalan, contohnya nonton nih, berapa kali nonton dan aku tuh selalu jujur. Aku bilang ketika kau ngajak nonton, ayo nonton, belikan minuman. Dan ketika kebalikannya, aku bilang nonton yuk, nggak ada duit, bilang, udah biar aku yang bayar. Nah itu yang cewek yang kayak gitu tuh, yang menurut aku nggak matre. Yang kayak gitu. Tapi ada beberapa kasus kalau aku pribadi sih ya. Aku ada beberapa kasus yang sampai sekarang aku terapkan tuh, aku nggak mau ketika jalan tuh cewek yang bayarkan. Bagus. Prinsip yang bagus. Prinsip aku lah ya, walaupun lebih baik aku bilang aku lagi tak ada duit dan tak usah jalan. Dan aku bilang Sepakat. Nah, habis itu juga menurut aku pribadi, aku tuh tidak seberani Tata sama Pak Is yang langsung ajak cewek jalan, tak berani aku. Aku lebih nyaman tahu dulu tuh dari misalnya chat, teleponan dan sebagainya dan yang mau bawa aku jalan. Dengan yang ini. Dengan yang ini. Iya. Entah dengan siapapun itu ya nanti yang pernah di hidup aku ya. Yang kemarin aku pasti chatan dulu sampai itu. DM dulu chat dulu Karena aku aku tuh orang yang tak bisa nyari cewek di sosial media. Menurut aku pribadi. Ya sama lah. Aku tak bisa. Tiba-tiba DM tuh aku tak bisa. Aku tuh harus kenal betul bahwa aku nak mau chat. Aku juga bukan orang yang bisa pacaran sama orang yang cuma kenal dari sosial media gitu. Nah, aku tak bisa misalnya pernah. Cantik nih, DM dulu. Aku tak pernah. Maka masih yang sekitaran kurang lebih lingkaran itu ya aku pacaran kan. Aku pun gitu. Susah untuk cari hal yang baru yang jauh dari peredaran gitu. Bukan, maksud aku tuh yang orang yang tak bisa. Ada beberapa kawan-kawan kita tuh yang cewek cantik DM langsung bla 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 tiba-tiba jadian. Aku salut dengan orang itu. Bukan aku mengejat, salut karena aku tak seberani itu. Aku salut aku bapak langsung DM banyak jalan nonton. Aku tak seberani itu. Sebulan kemudian jadi. Maka kata-kata bahkan cewek aku tuh misalnya pernah dijodohkan Tommy. Dijodohkan itu. Nah, kayak gitu tuh. Dari pertemanan gitu. Kalau aku menerapkan itu aja, aku kebalikan dari dia. Aku menerapkan cantik DM, nggak langsung jadian, cuman jalan dulu, yuk kenalan dulu sebulan, minimal 2 bulan aku kenalan, baru cocok nih jalan. Aku tuh punya cerita tapi karena aku sudah menikah aku nggak bisa cerita. Aku nggak. Aku orang kebalikan seperti itu. Misalnya, misal aku DM. Tahan. Skip. Aku misal aku
contoh aja. Aku DM duluan aku tak bisa. Kecuali dia DM duluan mungkin itu pun tak sampai jadian pasti. Aku kalau yang DM duluan malah enggak gubris karena enggak ada ya udah pasti dia suka sama aku. 8 menit lagi. Nggak seru ya? Enggak juga Gila-gila gitu ya? Kesimpulannya. Apa enggak seru apa? Nggak seru kalau misalnya cewek udah terlalu agresif gitu. Nah, DM dulu tuh kadang Nggak greget ya? aku yang DM dulu guys. Oh, Ah, laki-laki kan suka tantangan kan. Udah sebulan jalan gitu kan kenalan nah baru tembak. Nah, artinya yang bisa Kesimpulan. kita tarik kesimpulannya dari cewek matre dan cowok kere Berarti cewek matre ada, ada. tapi cewek matre itu tergantung. nggak mungkin pernah mau dibilang cewek matre kan. Cewek matre itu label yang orang kasih. Cowok yang di bawah dia kasih ke dia. Ya, tuh. Cewek Setuju. matre. Setuju. Jadi istilahnya tuh cewek yang nggak bisa digapai sama cowok Ya, itu. aku dari tadi nyari kata-kata itu. Wah. Cewek yang maksa cowoknya untuk berbuat tidak sesuai dengan kemampuan cowok itu. Ekspektasinya terlalu tinggi ya kan? Cewek itu misalnya cewek itu cuma 7 dia minta 10 gitu. Dipaksa Nah, gitu ya. tapi kalau cowok kere setuju ya ada. Kan kita tadi setuju cewek matre ada, tapi kita penjelasan lagi. Nah kalau cowok kere Ada yang kau bilang tadi, mau cewek cantik, mau cewek bagus tapi tidak kerja. Ada cowok kere itu ada yang punya mental merasa cowok kere itu yang melabeli cewek matre. Iya. Oke. Iya tuh. Aku kalau misalnya cewek Selama kau nggak pernah nge-label cewek itu matre, berarti kau tuh belum kere. Ya, Artinya, betul. artinya kau masih menganggap ada potensi untuk menggapai cewek itu. Nah, tapi kan berarti sudut pandang cowok kere ini tak bisa kita pandang lewat materi biasa. Nah, biasa oke, ada orang yang udah menurut kita mapan tapi di pandangan orang yang lebih mapan daripada dia bisa jadi. Iya, Oke, iya. gitu kan? makanya balik ke Berarti- tarafnya masing-masing. Ya, Itulah yang tadi awal Standar bilang, masing-masing dulu. cowok yang tidak nyadar bahwa dia yang memang tidak bisa untuk mengikuti gaya hidup cewek dia. Itu cewek. Kita baca ini yuk. Komen-komen dari teman-teman boleh? Boleh? Boleh yang kemarin ya dari Ini udah berarti Udah, nih, sepakat. udah, Berarti sepakat. cewek matre itu ada dengan kriteria yang tadi. dan cewek Cowok kere itu adalah cowok Yang- yang melabeli cewek matre ya. Iya. Oke, itu ya. Berarti kalau kita nggak mau dibilang kere, jangan pernah ngelabeli cewek matre. Tuh. Kalau cewek misalnya cowok kita- kere timbul karena ada cewek matre. Kan artinya kita tuh melabeli diri kita sendiri kere secara tidak langsung ketika kalian Buat yang bilang, cowok-cowok ya? cewek itu matre. Secara tidak langsung kalian Melihatkan ketidakmampuan. yes. Artinya kalau misalnya kita mau dianggap tidak kere, Tunjukkan. tunjukkan, buktikan bahwa kalian tuh pantas. Pantas. Itu mungkin yang tidak kalian punya dibanding cowok-cowok yang kalian anggap biasa aja tapi punya cewek cantik. Iya, Itu dan mungkin. buat yang wanita yang misalnya dicap cewek matre, kalau menurut aku pribadi pertahankan standar kita. Yes, jangan kalian turun. Jangan kalian turunkan gara-gara cuma kalian dibilang cewek matre. Pertahankan standar kita. Justru karena itu cowok jadi termotivasi. Iya. Dan tapi jangan nggak tinggi-tinggi benar. secara tak langsung kalian memfilter pasangan kalian. Betul. Nah, pertahankan standar kita. Tapi kita juga harus ada punya apa Prinsip. batasan sama Pembatasan. prinsipnya kita. Iya. Kalau sekiranya batasan kalian tuh masih masuk akal di jangkauan cowok, maka pertahankan standar kita. Kadang kan memang ya kita juga harus punya menghargai diri kita sendiri Iya. atas apa yang udah kita capai maksudnya. betul. Nah, tapi Ibarat- jangan akhirnya kita banting harga maksudnya. Ya ibaratnya Kadang- kayak apa ya? Apa gimana Kak? Ketinggian pun akhirnya cewek banyak yang banting harga kayak maksudnya. Jadi kayak ada Putus asa. rasa mindernya cowok tuh kan karena misalnya ceweknya udah tinggi pendidikan, gitu. S2, udah S3. kerja, udah punya apa. Nah, kita juga harus tahu kita harus jangan ngeliatkan kalau kita tuh tinggi gitu. Oke. Oke. Sepakat sih. Sepakat. Kawan-kawan kalau ada yang mau Berpendapat. Silakan monggo, mungkin nanti kita bisa balas di komentar atau mungkin di video berikutnya gitu. Siapa tahu punya pandangan Ya, lain. Iya, ada iya. lain. Misalnya ada yang diomongkan kita salah, mau meluruskan atau Betul. memperbaiki,
silakan. Silakan kita Info buat kawan ngumpul, ya pastinya kita menerima kritik dan saran di komentar. Dan jangan lupa kawan ngumpul buat like dan subscribe. Ya, biar Jangan bisa lupa kita di-share. ngundang Iya. bintang tamu yang lain dan supaya semakin luas yang ingin kita bahas lah ya. Nah, oke, sekarang kan udah 47 nih subscriber nih. subscriber udah 47. Kita ada rencana kalau sampai 60 ada sesuatu buat kawan ngumpul. Ya, Ada Pak Is hadiah. akan giveaway. Enggak, Bu. Kita semua. Iya, Pak Is giveaway. 1000 subscriber nikah. Wah. Siapa? Aku pasti nikah tahun ini. Oh, oke. Amin. Aku pun nikah. Nanti tahun depan ada yang dua apa? Enggak lana tahun ini. Oh, iya. Ya, sip. Wah, nikah semua. Tak tahu Didi dah pasti. Bisa. Udah bisa dia tadi. Bapak ya. Udah lama Bapak ya. Nggak terasa kan? Oke, buat kawan ngumpul nanti kita ketemu lagi di tema-tema. Oh, enggak. Di tema-tema apa tuh? Enggak, kali katanya mau baca komen. Nah, udah. Udah. Nanti aja. Nanti aja. Oke, nanti buat kawan ngumpul selamat menikmati tema kita, pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa berbagi. Nih. Banyak sih yang bilang tercerahkan. Asli. Seneng sih aku kalau misalnya konten ini dapat. Nah, dan yang yang aku, Tata dan Tommy risaukan, ngapa kita DM Pak Isya? DM kalian apa? Kalian pilih kasih. Itu kan cerita. Oh iya. Iya. Tak apa, ke Pak Isya, ya. Iya. Dia Pak kami Isya. dia masih jomblo. Kami nak makan nanti. Coba Aisyah daripada memperpanjang. Buat kawan-kawan yang nggak malas di komen DM aja. Oke. Foto ketemu di mana ke Walah. cewek-cewek ya. Dadah.